Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waudin Finanita dengan standbook A1H1222059. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Metode Pengembangan Bahasa. Di mana pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian bahasa dan perkembangan bahasa. Jawaban saya yaitu bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrate atau acak yang digunakan manusia sebagai alat komunikasi untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri dalam suatu simbol seperti kata yang dihubungkan dengan makna secara konvensional serta berfungsi untuk menyampaikan ide, emosi, dan keinginan antara individu. Sedangkan pengertian bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan melalui suara, tulisan, atau isyarat. Bahasa dapat berupa bahasa verbal atau suara dan nonverbal, isyarat atau tulisan. Di mana pertanyaan kedua yaitu tuliskan perbedaan bahasa lisan dan tulisan. Jawaban saya yaitu bahasa tulisan adalah bahasa yang diwakili menggunakan simbol-simbol tertulis dengan huruf sebagai unsur pertama. Bahasa ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang memungkinkan pencatatan, pelestarian, dengan penyebaran informasi secara lintas ruang dan waktu, serta memiliki struktur dan aturan tata bahasa yang lebih formal. Sedangkan bahasa lisan adalah bentuk komunikasi yang dihasilkan melalui kata-kata yang diucapkan. Bahasa ini menggunakan bahasa dan artikulasi untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan perasaan, dan dapat dibantu oleh intonasi atau mimik serta gerakan tubuh. Baik, di mana pertanyaan ketiga yaitu dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan bahasa pada bayi. Di mana jawaban saya yaitu dua faktor utama yang mempengaruhi perkembangan bahasa adalah faktor lingkungan atau stimulasi dan interaksi dan faktor bawaan atau kognitif dan genetik. Lingkungan menyediakan paparan bahasa yang kaya dan interaksi yang mendorong anak untuk belajar, sementara faktor bawaan menentukan potensi awal dan kemampuan proses informasi anak. Contoh dari faktor lingkungan yaitu stimulasi bahasa, sedangkan contoh faktor bawaan yaitu genetik. Baik, pertanyaan keempat yaitu jelaskan aspek-aspek perkembangan bahasa bagi bayi, fenotik dan sintaksis. Di mana jawaban saya yaitu aspek fonetik dalam perkembangan bahasa bayi meliputi kemampuannya mengenali dan menghasilkan bunyi bahasa secara bertahap, dimulai dari tangisan lahir atau ocehan 1-2 bulan dan celotehan atau bumbling yang semakin kompleks. Sedangkan aspek sintaksis dalam perkembangan bahasa bayi mengacu pada kemampuan untuk menyusun kata menjadi frasa dan kalimat. Perkembangan melalui beberapa tahapan, ujaran satu kata atau holofrastis, di mana satu kata mewakili seluruh kalimat, diikuti oleh ujaran kedua kata di mana anak mulai menggabungkan dua kata, dan akhirnya ujaran mirip diagram di mana kalimat menjadi lebih panjang tetapi masih menghilangkan kata-kata kecil seperti kata penghubung. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan dan berikan contoh dua teori perkembangan pemerolehan bahasa. Di mana jawaban saya yaitu dua teori perkembangan pemerolehan bahasa adalah teori nativisme. Teori ini berpendapat bahwa anak lahir dengan kemampuan yang sudah dipersiapkan untuk memperoleh bahasa. Contohnya, seorang anak mampu mengucapkan kata seperti mama atau papa tanpa harus diajari secara rinci kata bahasa.
Sedangkan teori behaviorisme, teori ini menerapkan penerapan lingkungan. Menurut B.F. Skinner, pemerelohan bahasa adalah proses belajar yang didorong oleh stimulus atau respon anak. Belajar bahasa dengan meniru atau imitasi apa yang didengar, lalu mendapatkan penguatan positif. Contohnya, stimulasi yaitu seperti seorang ibu menyodorkan susu dan berkata mau susu. Sedangkan contoh respon, anak merespon dengan kata susu. Sedangkan contoh penguatan, seperti ibu tersenyum dan memeluk anak.